tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tetap memakai masker. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, apa kabar? Sehat selalu, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik juga, Mas Menteri, hatur nuhun. Nah, Ibu dan Bapak, peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 ini merupakan hasil kolaborasi erat nih antara dua unit utama di lingkungan Kemendikbudristek. Makanya saya sapa juga nih pagi hari ini ada Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo. Pak Dino, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril. Selamat pagi Pak Iwan, sehat selalu Pak. Selamat pagi, terima kasih Mbak Widya. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat, semuanya memakai batik yang kece-kece. Dan saya ingin juga menyapa selamat pagi kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, pimpinan kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi dan asosiasi profesi guru, penyelenggara pendidikan, organisasi internasional dan mitra pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi keilmuan. Dan tentunya tidak lupa Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang sudah bergabung, serta para hadirin semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu sekalian, izin saya menjelaskan sedikit tentang episode ke-15 ini. Hasil dari studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup lama mengalami krisis pembelajaran. Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial juga masih menjadi tantangan di Indonesia. Nah, situasi tersebut diperparah dengan pandemi COVID-19 yang mengubah secara drastis proses belajar dan mengajar. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut diperlukan perubahan yang sistemik dalam meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah atau madrasah yang merupakan faktor kunci. Dan melalui Merdeka Belajar ke-15 ini, Kemendikbudristek berupaya untuk mensosialisasikan dua perangkat penting untuk memulihkan dan mendukung proses belajar mengajar dengan meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi satuan pendidikan dalam upaya pemulihan pembelajaran, membantu mengakselerasi kualitas pendidikan kita, serta memberikan solusi atas hambatan yang dialami Ibu dan Bapak Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, saya ingin mengundang Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memberikan paparan. Silahkan Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati pimpinan kementerian dan lembaga terkait, Ibu dan Bapak perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi guru, penyelenggara pendidikan, organisasi internasional dan mitra pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi keilmuan, dan tentunya Ibu dan Bapak pendidik, orang tua, dan adik-adik pelajar yang hebat di seluruh Indonesia. Peluncuran Merdeka Belajar kali ini sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun kita tunggu-tunggu. Karena terobosan yang kami luncurkan pada hari ini berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran dan peningkatan kualitas guru, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya menyampaikan paparan. Ya, tidak kita bisa prediksi, tapi dalam semasa pandemi ini kita sudah berhasil meluncurkan 15 episode Merdeka Belajar. Kami merasa sangat beruntung bahwa tim kami terus termotivasi walaupun dengan semua tantangannya, tapi kami terus memperjuangkan transformasi Merdeka Belajar walaupun dengan segala tantangan pandemi. Dan hari ini dengan senang hati kita akan memaparkan episode ke-15, salah satu episode terpenting, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Ini sudah kita alami dalam 20 tahun terakhir. Kita dalam angka tes PISA, yaitu tes internasional yang mengetes numerasi, literasi, dan sains, kita mengetahui bahwa
kinerja kita relatif ke negara-negara lain masih sangat perlu diperbaiki. Ya, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir, dan 70% siswa usia 15 tahun kita ada di bawah kompetensi minimum untuk membaca dan untuk matematika. Ini makanya kita harus menyebut ini sebagai suatu krisis, dan suatu krisis membutuhkan solusi-solusi yang juga luar biasa untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Berikut. Nah, krisis pembelajaran ini menjadi lebih parah lagi pada saat kita mengalami COVID, pada saat kita pindah kepada learning online. Dan ini adalah salah satu dampak negatif daripada coronavirus, dan kita telah melakukan assessment dan mengkalkulasi apa sebenarnya dampak learning loss-nya dari yang terjadi. Dan kita melihat berdasarkan analisa kita, dan ini juga sudah kita validasi dengan riset-riset eksternal juga, bahwa dari sisi literasi, kita sudah kehilangan sekitar 6 bulan pembelajaran. Di dalam suatu tahun akademik, 6 bulan itu untuk suatu krisis selama 2 tahun ini besar sekali. 6 bulan kita kehilangan pembelajaran, ini rata-rata ya, rata-rata. Dan untuk numerasi, kita kehilangan 5 bulan. Ini namanya learning loss yang dikuantifikasi berdasarkan waktu. Nah, ini adalah rata-rata. Itu artinya banyak sekali sekolah yang mengalami learning loss yang jauh lebih besar dari ini. Ada juga sekolah yang mengalami learning loss yang nggak sebesar ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau rata-ratanya saja sudah 5-6 bulan, kita bisa bayangkan daerah-daerah yang paling terpencil, learning loss mereka bisa mencapai 8 bulan, bahkan 10 bulan, dan ini adalah suatu angka yang sangat signifikan. Jadi kita membangun suatu solusi, kurikulum, berdasarkan keinginan kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Ya, untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi pada saat kita merancang ini kurikulum, kita memikirkan apa strategi yang akan mempermudah negara kita untuk mengejar ketertinggalan kita di dalam literasi dan numerasi. Itu memang menjadi framework utama kita. Berikut. Tapi ada suatu kabar yang cukup gembira dan cukup mengejutkan. Apa itu? Di awal pandemi, kita meluncurkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu sebenarnya langkah pertama ke arah tujuan kita, yaitu kurikulum merdeka. Apa sih yang kita lakukan di kurikulum darurat itu? Kita menurunkan jumlah materi secara drastis agar para pelajar dan pengajar itu bisa fokus untuk mendalami topik-topik yang paling esensial. Jadi kita masih menggunakan K13, kurikulum K13, tetapi kita sederhanakan secara drastis. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kita berikan pilihan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menggunakan ini. Ternyata tanpa kita mengharapkan begitu besar, ternyata 31,5% sekolah kita pindah menggunakan kurikulum darurat. Ini tidak dipaksa, kita memberikan tawaran kepada mereka. Mereka melihat, wah, ini kurikulum darurat jauh lebih sederhana. Saya bisa fokus dan saya bisa adaptasi kepada sistem online, tidak terbebani dengan begitu banyak materi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, pada saat kita 30% sekolah ini melakukan kurikulum darurat, kita melihat learning loss daripada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat itu jauh lebih sedikit daripada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan kurikulum darurat. Sekolah-sekolah yang hanya melanjutkan kurikulum 2013. Ini adalah suatu data yang sangat dahsyat, dan saya ingin meminta teman-teman yang telah membaca hasil riset ini untuk membantu mensosialisasikan juga teman-teman di media. Karena ini menunjukkan, kita melihat di sini sekolah yang menggunakan K13 tidak mengubah kepada yang lebih sederhana. Mereka mengalami learning loss sekitar 5 bulan. Dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss 1 bulan. Nah, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini membuktikan bahwa kepadatan materi, kebanyakan materi yang kita selalu titipkan di dalam kurikulum, di dalam materi pembelajaran kita, itu tidak punya dampak positif terhadap pembelajaran siswa. Malah semakin ringkas, semakin sederhana,
pendalaman materi itu semakin baik untuk Indonesia. Jadinya perdebatan mengenai apa kita harus terus menambah materi kepada anak-anak kita itu sudah selesai. Sekarang waktunya kita punya kurikulum yang ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss, recovery, dan untuk menghasilkan mengejar ketertinggalan kita relatif ke negara-negara lain. Berikut. Nah, pada saat ini, kurikulum yang digunakan dalam skala nasional, ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, tanyakan saja setiap guru atau orang tua yang membantu anaknya di masa pandemi, ataupun murid-murid. Ya, mereka udah pasti akan menyebut hal yang sama. Setiap orang tua pasti akan mengerti ini. Struktur kurikulum saat ini itu tidak fleksibel. Banyak guru merasa jam pelajaran itu sudah ditentukan per minggu, dia tidak bisa memilih di antara dia mau sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kaku dan tidak fleksibel. Kedua, materi terlalu padat. Kita sudah mendengarkan komplain dari anak-anak kita di masa pandemi, sudah materi ini selalu padat, tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Semua anak itu berbeda, ya. Semua anak itu berbeda, punya kemampuan berbeda, punya kesiapan di saat yang berbeda. Tapi kalau kita materi terlalu padat, pembelajaran itu yang ketinggalan ya terus ketinggalan. Ketiga adalah materi kita kadang-kadang membosankan, kurang beragam, dan sehingga guru itu tidak punya terlalu banyak toolkit untuk bisa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi materi pembelajaran pun terlalu kaku, terlalu padat, dan buat banyak murid terlalu membosankan. Dan keempat adalah teknologi digital belum kita gunakan secara optimal, ya, belum digunakan secara optimal, dan ini akan membuka pintu terhadap berbagai macam konten materi. Nah, kita maunya pindahnya kemana? Yang tadinya kurikulumnya kurang fleksibel, kita ingin sekarang kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggunya karena yang targetnya itu dipenuhi selama 1 tahun. Bayangkan, kalau kita memberikan target pada 1 tahun, itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah setiap minggu untuk menentukan, saya mau mengejar ketertinggalan dulu nggak? Saya mau fokus di satu bidang dulu nggak? Biar sampai matang anak-anak saya mengerti topik ini. Kedua, kita fokus kepada materi yang esensial. Jadi tadi kurikulum darurat itu kita lanjutkan dan kita perbaiki lagi. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan di kurikulum darurat, sudah disederhanakan. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum darurat yang terus kita kembangkan sehingga lebih optimal lagi. Jadi kita fokus kepada materi yang esensial, ya, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, ya. Memberikan jauh lebih banyak keleluasaan, dan kita memberikan dukungan digital. Suatu aplikasi yang akan kita bicarakan nanti sebagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar, dan kita harapkan ini adalah sebenarnya ujungnya berawal dari guru, dan ini adalah untuk guru biar fleksibilitas dalam situasi pembelajaran bisa meningkat. Berikut. Ya, banyak sekali di tahun-tahun kemarin, banyak sekali masyarakat dalam dunia pendidikan kita alergi dengan terminologi sering disebut ganti menteri, ganti kurikulum. Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa dengan Merdeka Belajar, semua itu tidak akan ada pemaksaan. Dalam 2 tahun ke depan ini tidak akan ada pemaksaan. Karena tujuan kita adalah recovery dari learning loss pandemi. Dan seperti yang kita lihat pada saat kita menawarkan kurikulum darurat dengan memberikan pilihan, ternyata 30% dari sekolah secara organik memilih opsi yang lebih baik, yang lebih sederhana. Ya, jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, ya, Merdeka Belajar, dan kita memberi sekolah 3 opsi sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Opsi pertama adalah bagi sekolah-sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silahkan masih di dalam kurikulum 2013. Itu opsi pertama.
Jadinya tidak dipaksakan sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Itu artinya bukan karena sekolah tidak membutuhkan ganti kurikulum, tetapi karena dipaksakan secara cepat. Tapi sekarang bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, tapi mungkin belum siap melakukan perubahan yang begitu besar, tapi dia ingin memilih kurikulum yang lebih sederhana, dia masih mau di 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya. Dia boleh memilih kurikulum darurat, ya, penyederhanaan. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi sesuai dengan kecepatan yang dia inginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi sekarang tolong diingat masyarakat juga teman-teman media bahwa kurikulum ini adalah opsi pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita menggunakan filsafat yang sama. Ini pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing. Karena Bapak Ibu, tidak ada yang namanya transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan gurunya merasa terpaksa untuk berubah. Kunci keberhasilan daripada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut. Jangan pernah lupakan itu, Bapak Ibu. Berikut. Jadi, satuan pendidikan ini bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap, tidak perlu 100% langsung diterapkan. Ya, kita memberikan fleksibilitas. Ya, kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe. Sekarang karena kita luncurkan kepada sekolah-sekolah lain namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah. Banyak sekali sekolah yang sudah kita lakukan. Ini diterapkan mulai dari TK, SD, dan sampai ke SMP, SMA. Ya, dan mulai tahun ajaran ini 2022-2023, satuan pendidikan bisa mengimplementasi kurikulum merdeka ini berdasarkan kesiapan masing-masing. Kita akan menyiapkan suatu survei, angket, untuk membantu satuan pendidikan menilai dirinya. Saya udah siap apa tidak untuk menerapkan ini, gitu. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan itu adalah mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip kurikulum merdeka, nggak perlu full. Ya, mereka juga bisa menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, itu boleh, dan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Jadinya bahkan bagi yang ingin maju ke kurikulum merdeka, mereka boleh memilih mau tahun berapa dulu mulainya, apa elemen-elemen yang ingin mereka masukkan dulu. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik para guru dan kepala sekolah, karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka. Berikut. Apa sih keunggulannya kurikulum merdeka? Ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor 1, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting, bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya, ya. Dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus, karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut, keunggulan kedua daripada kurikulum merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA, sekarang tidak ada lagi program peminatan.
ya, untuk yang memilih kurikulum merdeka, ya, tidak ada lagi jurusan, ya, kejuruan atau peminatan dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita, karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu, di dalam suatu fase, sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei, banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajarannya. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan, juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut. Di luar daripada kurikulum yang lebih sederhana dan kurikulum yang lebih merdeka, lebih fleksibel dan otonom, ini adalah versi kurikulum di mana murid-murid itu bukan hanya pasif di dalam kelas, tetapi mereka aktif. Jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dalam kurikulum ini banyak sekali yang project based. Banyak sekali yang project based. Kita memberikan ruang di dalam waktu kelas untuk project based yang sangat besar. Karena satu, kenapa relevan? Karena ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Ya. Dan dengan ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan buat siswa maupun juga buat gurunya. Ya. Ini memberikan mereka kesempatan juga untuk mengembangkan karakter mereka. Ya, dengan interaktif. Kita sering komplain bahwa anak-anak kita mungkin tidak benar-benar mengerti apa dan belum mendarah daging konsep Pancasila, atau belum mendarah daging konsep-konsep seperti budi pekerti dan lain-lain. Yaitu alasannya karena ya kalau mereka membaca itu saja di dalam buku teks, ya tentu saja tidak akan terserap. Mereka harus bisa mengimplementasikannya dengan tindakan nyata. Itulah makanya project based learning menjadi komponen yang sangat penting. Dan juga jauh lebih menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sekolah itu jauh lebih interaktif. Jauh lebih interaktif dari sekarang. Pasif saja, dengerin guru, lalu dites di akhirnya. Ya jelas, kalau anak-anak kita tidak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang interaktif, di mana mereka merasa mereka itu penting dalam proses pembelajaran itu, di dalam ruang kelas. Ya anak itu akan selalu mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang negatif. Dan dia tidak mungkin akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah elemen ketiga yang terpenting untuk bukan hanya pendidikan skill masa depan dia, bekerja di dalam knowledge economy, di mana ada digital revolution dan lain-lain, dia bisa berkolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, tetapi juga pendidikan karakter dia. Karena ini disinilah karakter akan dibangun dengan bekerja sama gotong royong dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk melakukan project-project dalam lingkungan
ya, proyek-proyek climate change, proyek-proyek kebinekaan untuk membangun rasa toleransi antara suku, antara agama, proyek-proyek kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua proyek-proyek yang penting, yang relevan, dan yang aktif. Berikut. Nah, penerapan ini didukung dengan berbagai macam perangkat ajar dan pelatihan ya bagi siswa sekolah. Nomor 1, kita menyediakan buku teks ya, buku teks yang lebih variatif dengan kualitas yang baik ya. Kita memberikan modul-modul pengajar dan proyek-proyek, profil proyek yang bisa digunakan. Jadi kita tidak akan hanya membiarkan saja sekolah menentukan ini secara sendiri. Kita akan berikan mereka contoh-contoh. Kita akan memberikan mereka dukungan, ya, bimbingan dalam apa saja yang bisa mereka lakukan, apa saja contoh-contoh baik. Jadi itu yang 1. Kedua, kita akan memberikan pelatihan yang bisa diakses semua guru secara otomatis melalui kanal-kanal digital. Ya, pelatihan di mana secara mandiri guru bisa mempelajari konsep-konsep ini sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, ada bentuknya macam-macam, ada e-book, ada video, ada podcast yang bisa diakses. Ya, dan guru bisa membentuk komunitas-komunitas belajar yang akan kami bantu fasilitasi untuk berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka ini. Dan tidak perlu khawatir bagi semua guru, kami menjamin jam mengajar dan tunjangan profesi guru aman. Perubahan struktur mata pelajaran ini tidak akan merugikan guru. Jadi bagi guru-guru yang mungkin khawatir dengan perubahan ini karena lebih fleksibel jam waktunya, kami jamin ini tidak akan merugikan guru, tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan guru. Ya, jadi ini mohon ditekankan sekali lagi. Berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam digitalisasi daripada adopsi kurikulum merdeka ini. Jadi penerapan ini didukung oleh salah satu platform kita, dan ini saya sangat bahagia bisa merilis platform ini hari ini. Platformnya namanya Merdeka Mengajar. Ini adalah platform untuk guru, yang harapan kita akan berkembang menjadi suatu platform yang bukan hanya materi dan kontennya dari kementerian, tapi benar-benar dimiliki guru, dari guru untuk guru. Jadi ini adalah aplikasi kita untuk membantu guru-guru menerapkan kurikulum merdeka ini dan belajar untuk menjadi suatu pengajar yang lebih baik. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah platform yang menjadi kayak temannya guru, ya. Ini benar-benar menjadi temannya guru. Dan ada 3 fungsi utama di mana guru itu bisa menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk mengajar. Ya, berbagai macam toolkit untuk membantu guru itu mengajar. Kedua, sama pentingnya bahkan mungkin lebih penting lagi, adalah sarana untuk guru belajar. Guru yang terbaik, saya selalu bilang, guru yang terbaik itu bukan guru yang terpintar. Guru yang terbaik adalah guru yang merasa dirinya adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan tidak berhenti berinovasi. Jadi fungsi kedua daripada aplikasi ini adalah untuk guru secara mandiri bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan ketiga, ini adalah platform untuk guru bisa berkarya. Ya, guru bisa berkarya. Jadi bayangin, kalau saya guru, apa sih gunanya aplikasi ini? Oke, aplikasi ini akan membantu saya mengajar kurikulum merdeka secara lebih efektif. Kedua, saya akan bisa belajar skill-skill baru, belajar konsep-konsep baru, ya, dari aplikasi ini untuk mengupgrade diri saya. Dan 3, saya bisa berkarya dan sharing karya saya kepada guru-guru lain dan komunitas untuk mendapatkan masukan, untuk juga membantu guru-guru lain, networking dan lain-lain. Oke. Dan kami ini bekerja sama dengan GovTech Edu, salah satu tim ya yang di dalam PT Telkom yang berkolaborasi dengan kita, tim terdedikasi untuk mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Berikut. Nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar mereka. Kita di dalam aplikasi ini ada lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Perangkat ajar itu toolkit, materi, konten yang berbasis
kurikulum merdeka. Jadi ada berbagai macam konten dari berbagai macam mata pelajaran ada di dalam aplikasi ini. Jadi ini adalah perangkat-perangkat ajar yang praktis, pragmatis ya, yang bisa digunakan langsung di dalam kurikulum merdeka di dalam ruang kelas ya. Bagi guru-guru ini bisa menggunakan ini. Dan yang kedua, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi adalah toolkit assessment. Toolkit assessment. Guru bisa mendapatkan asesmen-asesmen ini dan mengimplementasikannya di dalam ruang kelasnya untuk melakukan analisa, untuk mendapatkan data, mana ya anak-anak saya yang agak ketinggalan, mana ya anak-anak saya yang mungkin sudah lebih cepat, mana anak saya yang mungkin PR-nya saya kasih yang lebih susah karena ini udah lebih maju, mungkin anak saya kasih satu lagi yang agak ketinggalan, mungkin harus fokus dulu di bagian ini agar mereka nggak ketinggalan gitu. Jadinya ada toolkit assessment yang bisa dilakukan oleh semua guru bagi murid-muridnya, diberikan assessmentnya, dan itu memberikan data bagi guru untuk melakukan segmentasi atau personalisasi daripada kelas dia. Jadi ini akan sangat membantu guru untuk mengetahui kelas saya di mana sih levelnya, ini murid di level mana sih sebenarnya di bidang numerasi dan literasi. Bayangkan betapa bergunanya itu bagi guru-guru untuk mengetahui di mana level anak-anaknya per individu. Berikut. Dan salah satu elemen terpenting adalah fungsi belajar, ya, fungsi belajar. Kita menyediakan berbagai macam konten ya untuk pelatihan guru secara mandiri dan dia bisa mengikuti. Ada video-video, ada berbagai macam konten untuk guru-guru bisa mengupgrade dirinya secara mandiri. Kenapa secara mandiri itu penting? Karena setiap guru punya kebutuhan upgrading yang beda-beda. Setiap guru punya interest untuk mengembangkan bagian daripada kompetensinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya pembelajaran dan upgrading kompetensinya guru, tetapi juga video-video yang akan menginspirasi guru. Untuk menginspirasi guru untuk berubah mindset-nya. Misalnya berubah mindset terhadap keterpihakan kepada murid. Ya, makanya pada saat kita meluncurkan program guru penggerak, banyak sekali guru nangis-nangis depan saya. Saya kaget. Mereka selalu bilang, kenapa Anda nangis? Kenapa nggak suka programnya, Bu? Dan ternyata mereka bilang, Mas Menteri, ini karena merubah paradigma saya pertama kalinya baru sadar apa itu guru dan harus selalu berpihak kepada murid. Bukan sebagai administrator pendidikan, tetapi sebagai benar-benar sebagai fasilitator proses pembelajaran untuk keterpihakan pada murid. Jadi bukan hanya pelatihan-pelatihan yang ada di dalam platform ini, tetapi juga banyak sekali video-video inspirasi yang akan mengembangkan mindset dan motivasi daripada guru-guru kita. Berikut. Dan salah satu fitur favorit saya adalah di mana kedepannya kita harap ini akan menjadi platform ekosistem yang sangat besar, sehingga guru-guru bisa menunjukkan, bisa memamerkan bukti karya mereka, sharing, ya, mendapat feedback dari guru-guru lain. Mereka bisa membangun portfolio hasil karyanya. Mereka bisa berbagi inspirasi. Mereka bisa berkolaborasi dan menunjukkan. Kita ingin platform ini benar-benar dimiliki oleh guru, bukan dimiliki oleh kementerian. Ya, karena itu adalah goal kita. Jadinya bukan hanya mengajar, bukan hanya belajar, tapi juga guru-guru bisa aktif menciptakan konten. Ya, user generated content, menunjukkan portfolionya, menunjukkan hasil karya siswanya, menunjukkan apa yang dia lakukan di dalam ruang kelasnya. Luar biasa. Ini menurut saya ini potensinya sangat besar bagi guru-guru untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kolaborasi. Berikut. Ya, dan di sini kita masuk, semua user, semua guru-guru bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id yang dapat mengakses platform Merdeka Mengajar mereka melalui Android atau website. Ya, jadi karena mayoritas guru kita, super mayoritas dari guru kita menggunakan Android, kita fokusnya dalam aplikasi Android dan juga website bagi yang mungkin mau mengakses melalui laptop itu silahkan juga. Ya, jadi bisa mengunduh aplikasinya di Play Store atau langsung ke website kita guru.kemdikbud.go.id. Ya, dan bagi yang mungkin susah mengakses internet, tentunya modul pelatihan dan kurikulum ini akan kita sediakan dalam bentuk flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Berikut. Kedepannya apa sih visi kita pada platform ini? Waktu kita menyebut ini platform, kita benar-benar serius, Bapak Ibu. Kita ingin ini menjadi platform. Platform itu apa? Bukan hanya satu arah dari kementerian kepada sekolah-sekolah memberikan materi sekarang. Kita ingin ini hidup
menjadi suatu ekosistemnya sendiri. Makanya komponen terpenting daripada ini adalah crowdsourcing daripada konten ini. Kita ingin user generated content. Jadi kita ingin yang mengembangkan nanti materi-materi pembelajaran, materi mengajar, materi belajar, dan materi berkarya, itu guru-guru, organisasi-organisasi pendidikan, itu berkontribusi untuk menambah konten sehingga kontennya semakin kaya. Ya, semakin kaya. Dan dengan ini kita ingin membangun komunitas belajar daring. Guru-guru itu bisa saling berinteraksi menjadi study group masing-masing dan mereka bisa berbagi pengalaman mereka karena ujung-ujungnya itu yang akan meningkatkan kapasitas daripada sektor pendidikan kita. Guru-guru saling mengembangkan dirinya dan saling mengembangkan gitu. Dan pembelajaran mandiri yang tidak terbatas waktu. Ya, saat ini banyak sekali guru-guru selalu terbatas. Mereka mungkin nggak bisa ikut pelatihan, atau nggak punya anggaran untuk transport, atau mereka schedule-nya tidak tepat. Dengan pembelajaran mandiri, kita mengharapkan semua guru yang termotivasi akan bisa mengupgrade kompetensi dirinya melalui online university yang telah kita bangun di dalam aplikasi ini. Jadi benar-benar seperti online university, di mana setiap topik sesuai dengan kemauan dia bisa mengupgrade dirinya. Dan juga ini sangat penting, kita harapkan di masa depan, ini menjadi bagian daripada perencanaan dan kemajuan karir daripada guru-guru kita. Jadinya ini menjadi CV digital daripada guru-guru yang ingin menunjukkan apa saja sih hasil karya guru itu, apa saja pencapaian-pencapaian yang dihasilkan di dalam kelasnya, inovasi yang dia lakukan. Jadi ini kesempatan untuk guru membuat suatu public portfolio, public CV terhadap hasil karyanya dia. Dan tentunya kita ingin menciptakan jejaring profesi guru, suatu network guru yang bisa menciptakan center-center of excellence per topik, per mata pelajaran, per interest, dan lain-lain. Membuat suatu social network untuk guru sehingga mereka bisa saling berbagi dan membantu. Jadinya visi daripada aplikasi ini adalah ini ujung-ujungnya akan dimiliki oleh komunitas guru dan komunitas pendidikan. Kita hanya pencetus saja, setelah itu kita ingin semakin banyak konten keluar dari masyarakat, dunia pendidikan, sehingga ini menimbulkan suatu roda inovasi yang semakin cepat. Berikut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 21 mitra institusi kita dan 47 mitra individu yang luar biasa telah pagi, siang, malam telah berkontribusi untuk memperkaya konten di dalam aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi terima kasih sekali lagi bagi semua kontributor yang sudah luar biasa bekerja pagi, siang, malam untuk menghasilkan konten dan produk yang diluncurkan hari ini. Berikut. Jadi kami sekarang mengajak semua pihak. Kita mengajak semua pihak untuk bergerak bersama dan ikut berpartisipasi dalam gerakan ini yang akan difasilitasi melalui teknologi platform ini. Jadi tolong kita unduh aplikasinya, ya seperti sini ada QR-nya, dipelajari aplikasinya dan dipelajari lebih dalam. Saya harap banyak orang punya rasa ingin tahu dan tentu saja kita selalu terbuka dengan masukan dan itu memang journey kita adalah untuk selalu terbuka dan open dan menerima masukan dari berbagai macam partisipan. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum Merdeka untuk melakukan registrasi ya di dalam tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita pun mendapat informasi. Dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk mendukung satuan pendidikan yang memutuskan mereka sudah siap untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, banyak sekolah yang tidak siap itu juga nggak apa-apa. Tidak perlu dipaksa, mereka boleh di K13 dan juga boleh hanya di kurikulum darurat, tapi kalau mereka ingin tolong didukung oleh Dinas Pendidikan. Dan tentunya mitra-mitra kita dan organisasi pendidikan, kita harap Anda tolong kita ajak Anda untuk datang berkontribusi dalam pengembangan materi, pengembangan konten pada platform Merdeka Mengajar. Ya, kita proses ini akan sangat demokratis, kita akan mengkurasi, tapi kita pun menginginkan semakin banyak organisasi untuk ikut berkontribusi dalam user-generated konten ini. Berikut. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi ini sekali lagi hari yang sangat bahagia. Kita memberikan pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mau di K13 saja atau sudah siap
mungkin mau kurikulum darurat yang lebih sederhana, K13 tapi lebih sederhana, atau sudah siap maju secara bertahap kepada kurikulum merdeka. Dan kita tidak biarkan saja sendiri tanpa bimbingan, kita menyediakan suatu platform digital yang bisa diakses siapapun untuk bisa membimbing guru-guru dalam proses mengajar dalam kurikulum merdeka, proses belajar untuk paradigma dan konsep-konsep baru, dan juga konsep berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah resmi diluncurkan, terima kasih. Tadi saya mengucapkan sebelumnya Mas Menteri untuk paparannya, dan tadi Mas Menteri juga sudah sekaligus meluncurkan secara resmi 2 terobosan Bapak Ibu dalam Merdeka Belajar episode ke-15, yakni kurikulum merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar. Semoga kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para guru untuk mengajar, belajar, dan juga berkarya, tadi kata Mas Menteri. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim atas peresmiannya. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sama-sama nih kita akan menyaksikan video dukungan kurikulum prototipe yang pada hari ini resmi disebut sebagai kurikulum merdeka. Berikut sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Saya Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mendukung penuh langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan melaksanakan kebijakan kurikulum prototipe mulai tahun 2022 sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Saya yakin kurikulum ini mampu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Bagi saya, kurikulum prototipe adalah transformasi pembelajaran yang penting bukan saja menghadapi pendidikan pasca pandemi, tapi juga menghadapi situasi dunia yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Saya percaya setiap anak itu unik. Oleh sebab itu, pendekatan yang holistik, fleksibel, dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih. Kami di Ikatan Guru Indonesia terkait dengan kurikulum prototipe adalah bagian dari bagaimana guru-guru sekolah-sekolah harus bisa menyelaraskan dengan perubahan. Ini harus senantiasa kita sama-sama bergerak dan menggerakkan untuk bisa adanya pemerataan dan penyelarasan dalam perubahan itu sendiri. Kami mengapresiasi kurikulum prototipe sebagai satu perubahan tetapi mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan keadilan dalam pelayanan pendidikan. Saya sangat senang mendengar bahwa kita akan berubah kurikulumnya. Mengapa demikian? Karena memang dunia berubah sangat cepat. Kurikulum ini sangat fleksibel. Jadi ini mengakomodasi semua daerah, mengakomodasi semua kapasitas yang kita miliki. Mereka yang lambat bisa mengikuti yang lambat, yang cepat bisa lari. Untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa, diperlukan struktur kurikulum yang fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi sehingga guru-guru dapat fokus meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan ajar yang tepat agar siswa-siswi kita meningkat kemampuan literasinya. Jadi saya pikir kurikulum ini merupakan satu hal yang dibutuhkan dengan kebutuhan global dalam dunia pendidikan saat ini. Kurikulum prototipe itu baik sekali karena memberi kemerdekaan untuk orang boleh memilih. Sekolah boleh melakukan kontekstualisasi, kemudian menyesuaikan dengan sekolahnya dengan tetap mengacu capaian pembelajaran yang mudah dipahami. Ya, jadi manajemen perubahan dari kurikulum prototipe ini sangat menarik. Kenapa? Karena waktunya panjang. Ada waktu 5 tahun, ada fase-fasenya, ada pelibatan mulai dari para pemangku kepentingan, sehingga memastikan dengan adanya waktu ini, memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan itu relatif lebih siap
tahun 2024 ketika diluncurkan sebagai kebijakan nasional itu relatif akan lebih smooth untuk membalikkan arah pendidikan kita. Secara prinsipil tentu kami memberikan dukungan untuk guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum tadi. Yang jelas orientasinya adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan kita. Sepanjang itu tentu kami memberikan sokongan atau dukungan untuk kebaikan bersama. Kurikulum prototipe bukanlah kurikulum yang sama sekali baru, tetapi merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kompetensi guru, berkaitan dengan anak didik, begitu. Jadi tidak mungkin dirubah begitu rupa, tapi harus dilakukan perubahan secara gradual. Kurikulum prototipe ini memberikan sebuah stimulus sekaligus akselerasi di dalam pengelolaan sekolah, khususnya di dalam menemani anak-anak belajar setelah mengalami 2 tahun pembelajaran yang kurang kondusif. Maka Komisi Pendidikan memberi apresiasi yang besar. Kurikulum prototipe ini kami sambut dengan baik anak-anak maupun para pengajar dapat merasakan kemerdekaan dalam proses belajar mengajar. Kita mengapresiasi bahwasanya niatnya adalah untuk perubahan. Kurikulum yang proaktif ini yang menyasar kepada anak-anak adalah supaya mereka menjadi sasaran untuk perubahan. Kita mendukung ke arah perbaikan, kedalaman perubahan. Kami mengapresiasi ini bagian dari cara pemerintah menciptakan peluang bagi sekolah untuk bertumbuh sesuai dengan kekhasannya, sesuai dengan keunggulannya. Kami secara umum menyambut baik yang sangat mengapresiasi tentang kurikulum prototipe. Kami mengharapkan adanya pelatihan bagi guru-guru kami. Sangat mengapresiasi dengan kurikulum prototipe. Kenapa? Karena memang ini selaras dengan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemdikbud. Karena ketika kurikulum ini tidak ada, maka visi misi terkait Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemdikbud akan sirna. Seluruh anggota Federasi Guru Independen Indonesia, ganti kurikulum adalah penting. Mengapa? Mengikuti perkembangan. Kurikulum yang lama bukan berarti hilang, tetapi bentuknya adalah perubahan, memperbaiki dan memulihkan. Kurikulum yang akan dilaksanakan ini betul-betul telah memberikan kebebasan kepada anak dan guru, dan saya sangat setuju sekali karena ini adalah kurikulum yang berdasarkan berbasis proyek. Itu dia Ibu Bapak, video dukungan kurikulum Merdeka dari berbagai kalangan. Jadi kata-kata Merdeka Belajar itu bukan hanya sekedar jargon tapi betul-betul memberikan keleluasaan untuk para guru, tenaga pengajar, memilih kurikulum mana yang paling pas untuk mengoptimalkan kemampuan siswa masing-masing. Nah berikutnya Ibu Bapak, kalau tadi kita sudah melihat dukungan untuk kurikulum Merdeka, selanjutnya ada juga tayangan tentang apa itu platform Merdeka Mengajar. Sama-sama yuk kita saksikan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok bengong aja Pak? Kenapa? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platformnya Bu. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Nih Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video yang inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya
sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu, saya akan coba buat perubahan di kelas. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo serentak bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman penggerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Campak, Bu. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari. Itu dia tadi tayangannya. Saya mendengar deru tepuk tangan, akhirnya ada juga platform yang bisa membantu. Wah, langsung pada sibuk nih download Ibu Bapak. Nah, platform Merdeka Mengajar ini benar-benar memberikan solusi ya kepada guru untuk berkembang dan meningkatkan potensinya dalam mengajar. Ada banyak sekali ternyata fitur-fitur yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Video-video referensinya pun sangat menginspirasi para guru untuk berinovasi guna menghidupkan suasana belajar sehingga lebih menyenangkan bagi para murid, sekaligus tentunya menggerakkan guru-guru di seluruh Indonesia untuk saling belajar dan juga berbagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru semua segera mengunduh dan mengakses platform Merdeka Mengajar di Play Store Android, serta untuk mengetahui lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka dengan mengunjungi laman kurikulum.kemdikbud.go.id atau kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Baik, dan berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk itu kembali kami ingin mengundang Mas Menteri. Mas Menteri, silahkan untuk bergabung dalam sesi ini. Untuk itu saya juga mengundang perwakilan guru bergabung bersama Mas Menteri. Mas Menteri, bocoran nih, ini dua gurunya katanya sampai bergadang. Saking excitednya ingin langsung berbincang dengan Mas Menteri. Yang pertama, saya mengundang Bapak Joko Prasetyo. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah. Pak Joko ini mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan kelas 9. Pak Joko, selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas Menteri, Mbak Uja. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nah selanjutnya ini yang juga sangat excited dan langsung memakai baju dengan warna kesayangan ya, Ibu Stefani Anggia Putri yang merupakan guru kelas 1 SD Negeri 005 Sekupang, Kota Batam. Selamat pagi Ibu Stefani, salam sehat Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat. Selamat pagi Mas Menteri dan Mbak Widya. Alhamdulillah suaranya sudah terdengar dengan jelas. Silahkan ini langsung saja Mas Menteri untuk memulai sesi diskusi. Bapak Ibu silahkan juga ingin langsung curhat kepada Mas Menteri. Mangga Mas. Punten audionya boleh. Selamat pagi Pak Joko, Bu Anggi, apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya udah bersedia meluangkan waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol dikit. Semoga Pak Joko sama Bu Anggi dalam keadaan sehat. Ini kan Pak Joko sama Bu Anggi guru di sekolah penggerak ya. Jadi Pak Joko ini guru mata pelajaran IPS dan juga Bu Anggi ini guru mata pelajaran umum dan juga wali kelas. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kan di saat paparan, kurikulum Merdeka ini awalnya diterapkan di 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Jadinya Pak Joko sama Bu Anggi ini tahu pengalaman, udah duluan mengimplementasi kurikulum ini. Nah, saya ingin dengar nih,
seperti apa sih penerapan kurikulum merdeka di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing? Perubahan apa sih yang dirasakan saat menerapkannya? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Anggi dulu. Terima kasih Mas Menteri, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya mengenai penerapan kurikulum merdeka di tempat saya bertugas di SDN 005 Sekupang, Kota Batam. Saya mengajar sebagai wali kelas 1 sekolah dasar. Nah, kami di sini mulai melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa serta tahap perkembangan siswa, diharapkan nanti bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan juga diharapkan bisa mampu membentuk kompetensi dan karakter siswa. Nah, selanjutnya juga perubahan yang sangat saya rasakan di sini, saya sebagai guru mengetahui minat, bakat, dan kebutuhan serta kemampuan siswa saya dengan kita guru melakukan asesmen pembelajaran yang cukup efektif untuk membantu saya memetakan kebutuhan siswa sehingga saya sebagai guru dapat menyusun metode serta strategi pembelajaran yang sesuai minat dan profil siswa. Ditambah lagi adanya pembelajaran kolaboratif yang berbentuk proyek. Sini juga kita bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman belajar. Begitu Mas Menteri. Terima kasih Bu Anggi. Kalau Pak Joko? Ya. Terima kasih Mas Menteri untuk kesempatannya. Alhamdulillah untuk sekolah kami di SMP Negeri 2 Temanggung melaksanakan kurikulum sekolah penggerak di tahun 2021-2022. Alhamdulillah untuk perubahannya kami rasakan ada paradigma baru Bapak, Mas Menteri maaf, untuk kegiatan pembelajaran yang biasanya kita dalam tanda kutip guru itu terbelenggu dengan nilai KKM, nilai minimal, kompetensi minimal yang harus dicapai siswa itu akan menjadi belenggu. Maka di kurikulum baru ini kita guru-guru itu sangat menghargai bagaimana proses siswa itu dihargai, kecapaian belajar mereka dalam bentuk capaian belajar mereka kita hargai. Sehingga kita guru-guru lebih fleksibel dalam memberikan pembelajaran dan berkreasi semaksimal mungkin. Kemudian kami melihat ada satu lagi perubahan yang baru di kurikulum baru atau kurikulum merdeka ini adalah bagaimana ada satu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kami laksanakan dalam bentuk blok waktu. Jadi kalau di tahun ini kami laksanakan 3 proyek. Jadi selama 2 pekan siswa itu tidak ada pelajaran, tapi mereka full mengerjakan proyek. Alhamdulillah di sekolah kami proyek pertama kita ajak anak-anak ke tempat TPA atau pembuangan sampah yang sangat bau sekali di sana. Jadi mereka akan tahu ternyata sampah itu dampaknya begitu luar biasa. Maka kita ajak mereka mengelola sampah dengan baik, kemudian memanfaatkannya, kita ajak membuat kompos ya untuk pupuk, kemudian di proyek berikutnya kita ajak mereka gunakan sampah untuk barang yang lebih bernilai ekonomi. Ada kerajinan dari sampah, kemudian memanfaatkan sampah anorganik dengan ekobrik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga di proyek kami ada kegiatan kearifan lokal. Kami ajak mereka untuk mengenal budaya Temanggung, Bapak. Kami ajak mereka menari. Ya, kita ajarkan ya kalau di Temanggung ada tari lokal dinamakan tari Wulang Kado, Bapak, Mas Menteri. Dan alhamdulillah sudah kami pernah pentaskan di KBRI Thailand, KBRI Malaysia dan beberapa daerah, dan alhamdulillah pernah meraih juara 1 di Kemah Budaya tahun 2019. Maturun. Terima kasih Mas Menteri. Luar biasa, terima kasih Pak Joko, Bu Anggi. Jadi ini sangat jelas ya, ujung-ujungnya apa sih benefitnya daripada fleksibilitas, apa keunggulannya fleksibilitas. Ini memberikan waktu bagi para guru-guru dan kepala sekolah untuk menyediakan proses pembelajaran yang mereka sudah lama merasakan yang memang anak itu akan jauh lebih seru, jauh lebih senang dengan project based learning, dengan aktivitas-aktivitas yang lebih mendalam dan tidak tergesa-gesa untuk maju ke topik berikutnya gitu. Jadi fleksibilitas dalam proses pembelajaran, waktu penjadwalan pembelajaran itu luar biasa. Pak Joko luar biasa itu proyeknya
Saya mungkin akan merasa sangat optimis bahwa kalau seluruh sekolah-sekolah di Indonesia mengerjakan proyek-proyek seperti itu, yang namanya budi pekerti, yang namanya Pancasila, kebanggaan, rasa bangga akan kebinekaan Indonesia, dan juga ketergantungan kita kepada alam, itu hanya bisa dirasakan kalau kita langsung di lapangan, kalau anak-anak itu langsung merasakan dan langsung berkarya. Dan Ibu Anggi kelihatan sekali bahwa keterpihakan kepada murid di dalam sekolah Ibu bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Nah, sekarang saya mungkin ingin menanyakan Pak Joko, Bu Anggi, apa sih pesan yang mau disampaikan kepada guru-guru lain di Indonesia terkait penerapan kurikulum Merdeka ini? Saya persilakan, mungkin Pak Joko dulu. Ya, terima kasih Mas Menteri. Kami berpesan pada guru-guru di seluruh Indonesia, mari kita menjadi bagian perubahan untuk menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan untuk mengatasi loss learning di masa pandemi ini. Mari kita dukung ya kementerian untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, dan satu lagi tadi kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mendukung dan mengembangkan diri kita guru-guru di Indonesia untuk saling berkolaborasi dan menginspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih. Bu Anggi, gimana? Terima kasih Mas Menteri. Pesan saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, kita harus sadar bahwa seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, guru ini diibaratkan sebagai petani dan siswa itu adalah benihnya. Maka dengan kemampuan kita merawat dengan baik, memberi pupuk, memusnahkan hama-hama dan pencahayaan yang cukup, maka benih-benih yang kita tanam akan tumbuh menjadi benih-benih yang berkualitas. Nah, semoga dengan penerapan kurikulum mengajar ini kita bisa mengetahui dan memberikan fasilitas serta memberikan pengajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga nanti anak kita tumbuh di masyarakat menjadi peserta didik dengan profil pelajar Pancasila dan mampu bersaing di revolusi industri saat ini. Dan juga semangat untuk melakukan perubahan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Joko, Bu Anggi. Tentu saya harapannya semua guru di Indonesia bisa punya semangat yang sama dengan Pak Joko dan Bu Anggi untuk memulihkan pembelajaran kita dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum Merdeka dan juga dengan platform Merdeka Mengajar yang akan membantu membimbing guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan ini. Pak Joko, Bu Anggi tetap semangat dan semoga sehat selalu. Acara saya kembalikan ke Mbak Widya. Terima kasih Mas Menteri. Aduh, Pak Joko dan juga Bu Anggi, ini saya sangat berharap coba zaman dulu saya sudah ada ya Merdeka Mengajar ini. Saya tidak akan menjadi korban bulian karena saya anak IPS dan juga overwhelmed terkait RPAL dan RPUL. Aduh, ini semua terobosan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri, Pak Joko dan juga Bu Anggi. Salam sehat selalu. Dan kalau kita tadi sudah mendengarkan langsung testimoni dari Pak Joko dan Bu Anggi tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, sekarang kita juga akan melihat nih testimoni dari para guru-guru lain yang telah menerima manfaat dari kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Sama-sama kita saksikan. Dengan menggunakan kurikulum prototipe di Sekolah Penggerak SLB Negeri Batu Merah, Kota Ambon, kami dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, memberikan kesempatan kepada siswa lebih percaya diri untuk belajar melalui pengamatan, bagaimana bekerja sama, bagaimana toleransi antar sesama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan Sekolah Penggerak ini telah terjadi perubahan besar di sekolah kami. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terjadi juga perubahan besar terhadap digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data, dan peningkatan sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik. Kehadiran kurikulum prototipe membuat sekolah kami terasa lebih bergairah dalam belajar, baik untuk gurunya, untuk murid-muridnya, termasuk untuk para orang tua. Karena kurikulum prototipe memberi kesempatan yang luas untuk murid-murid kita berkreativitas, mengembangkan ide dan gagasan, guru-guru memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
selama berproses banyak hal yang telah kami pelajari, yang telah kami terapkan, yang kami selalu diskusikan, dan alhamdulillah semuanya pasti ada kendala, namun kendala itu dapat kami atasi atas bantuan intervensi dari pusat. Alhamdulillah selama berproses ini banyak hal-hal yang telah kami temukan yang walaupun baru, tapi banyak juga hal-hal yang kami lakukan itu ternyata juga hanya perlu penguatan dari kurikulum sebelumnya. Kami yakin ini bukan kurikulum baru, tetapi merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, sehingga akan mencapai penyempurnaan kurikulum pada pelaksanaan berikutnya. Syukur alhamdulillah, kami sebagai salah satu sekolah penggerak yang tentunya sudah menerapkan kurikulum portatif. Dengan adanya kurikulum tersebut, anak dapat merdeka belajar, sehingga anak didik kami mampu menjadi generasi bintang, tangguh, dan berkarya. Salah satu program sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembelajaran, dan kualitas lulusan. Maka dengan ini, penerapan kurikulum prototipe ini memberikan ruang bebas berkreasi bagi guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkaitan dengan penerapan kurikulum prototipe, yang pertama ada percepatan digital, yang kedua ada percepatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penerapan kurikulum ini. Berikutnya pendidikan dengan paradigma baru, pendidikan yang berbasis digital, pendidikan yang berfokus kepada peserta didik sebagai center, di mana peserta didik memiliki keunggulan tersendiri dalam dirinya yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan sehingga mereka merdeka di dalam belajar. Menurut saya, paradigma baru atau prototipe lebih fleksibel dibandingkan dengan K13. Jadi, kita bisa melakukan pendekatan berbasis mata pelajaran. Bisa juga menggunakan pendekatan tematik atau kolaborasi antara mata pelajaran. Jika di kurikulum K13, kita mengenal adanya KI dan KD yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru ini, KI dan KD ditiadakan dan dilebur menjadi CP atau capaian pembelajaran. Kurikulum ini sudah sangat bagus. Kami juga banyak mendapatkan hal-hal baru. Menerapkan paradigma baru merupakan tantangan tersendiri bagi kami dalam pandemi ini. Adanya proyek sangat-sangat membantu dalam memunculkan minat belajar setelah pembelajaran online. Program Sekolah Penggerak telah membuka cakrawala berpikir kami. Pelatihan tentang pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar telah kami ikuti. Dengan ini kami, Komite Pembelajaran, mendapat tantangan baru dan berkomitmen untuk menggali, mempelajari, berdiskusi hal-hal yang baru terkait perwujudan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar. Bagi saya sangat penting dan bermanfaat dalam pelaksanaan layanan belajar di sekolah kami. Karena dalam platform ini tersedia berbagai jenis modul ajar yang bisa dimanfaatkan oleh para guru di sekolah kami untuk mengembangkan pembelajarannya. Saya bisa menuangkan semua tugas-tugas proyek dari murid-murid saya menjadi kreativitas yang tak terhingga. Saya dapat memperoleh modul pelatihan daring secara gratis yang kapanpun dan dimanapun saya dapat mengaksesnya, sehingga pembelajaran di kelas yang saya ampu menjadi tidak monoton. Bagi kami, guru yang mengajar di sekolah kebutuhan khusus sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Apalagi kami dengan sangat mudah membagikan soal-soal tersebut melalui WhatsApp kepada anak-anak. Saya bisa mendapatkan perangkat ajar atau materi-materi pembelajaran dengan mudah. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan inspirasi dalam mengajar, sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna, bervariasi, dan tidak monoton lagi. Saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan profil pelajar Pancasila.
Fitur yang paling sering dipakai di sekolah kami adalah modul ajar yang menyediakan berbagai jenis modul ajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru kami di sekolah untuk mengembangkan pembelajarannya, sehingga pembelajaran mereka menjadi semakin menarik dan variatif, sehingga anak-anak betul-betul bisa menikmati pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru di sekolah. Fitur yang sering saya gunakan yaitu assessment. Dalam assessment itu ada kemudahan yang sangat bermanfaat bagi kami, di mana kami bisa langsung membagikan assessment tersebut kepada murid-murid dalam satu kelas, 2 kelas maupun 3 kelas secara paralel. Fitur yang sering saya gunakan adalah perangkat ajar dan pelatihan mandiri. Yang sering kami gunakan adalah modul ajar dan buku siswa. Fitur yang sering saya gunakan video inspirasi dan perangkat ajar. Fitur yang sering saya gunakan pelatihan mandiri, perangkat ajar, video inspirasi, karena fitur itu banyak menambah wawasan saya bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik dengan benar. Harapan saya terus dikembangkan dan juga memberi ruang kepada teman-teman guru di seluruh wilayah Indonesia untuk turut berkontribusi mengirimkan karya-karya praktek mengajar dan belajar terbaik mereka untuk saling berbagi sebagai media yang menghubungkan berbagai guru di pelosok tanah air kita. Kami juga berharap guru-guru di Indonesia mengembangkan hasil karya yang telah ada demi kemajuan anak bangsa. Dapat membantu dan mensukseskan program Mas Menteri tentang program Merdeka Belajar. Harapan saya agar modulnya lebih dilengkapi lagi, terutama pada mata pelajaran seni budaya, dan khususnya untuk semua pemerintah agar lebih mensosialisasikan lagi kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Harapan kami sebagai guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memudahkan kami gunakan dalam kegiatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan saya ke depannya platform Merdeka Mengajar ini bisa berkembang terus, bisa bertambah fitur-fiturnya dan konten-kontennya sehingga bisa menginspirasi lagi bagi kami para guru. Kemudian saya harapkan platform mengajar ini bisa benar-benar mensukseskan program Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Merdeka Mengajar, teman penggerak guru Indonesia. Salam hormat dan juga salut untuk seluruh guru di pelosok Indonesia. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media. Untuk itu kembali saya mengundang Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rekan-rekan media. Mas Menteri, izin saya membacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Rini Suryati, Kedaulatan Rakyat. Apa yang membedakan kurikulum prototipe dengan kurikulum 2013 katanya? Mas Menteri, silahkan. Ya, seperti yang saya paparkan tadi di dalam presentasi saya. Yang pertama adalah kurikulum ini jauh lebih sederhana. Standar pencapaiannya itu lebih jelas, lebih mudah dimengerti bagi guru-guru, dan juga jumlah materinya jauh lebih sedikit, sehingga guru-guru bisa mendalami tiap materi, sehingga pemahaman konsep-konsep dasar di bidang numerasi, literasi, dan mata pelajaran lainnya itu tercapai. Ya, jadi sebenarnya penyederhanaan itu adalah poin yang pertama. Karena ini adalah komplain nomor 1 daripada semua guru-guru, bahkan orang tua, dan tentunya murid-murid yang menyediakan kok banyak sekali materinya. Kedua, lebih otonom dan merdeka bagi sekolah, bagi kepala sekolah, bagi guru, dan juga para murid-muridnya. Peserta didik lebih merdeka dalam mengembangkan minat dan bakatnya, talentanya, aspirasinya. Guru juga lebih merdeka untuk memilih tahapan yang paling cocok bagi para murid-muridnya, dan sekolah diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Dan yang ketiga, benefit ketiga daripada perubahan ini adalah jauh lebih relevan, lebih interaktif, lebih menyenangkan. Project based learning itu menjadi salah satu komponen besar di dalam kurikulum Merdeka ini, dan memberikan kesempatan bagi peserta didik kita untuk mengeksplorasi isu-isu aktual yang terjadi di lapangan secara aktif, dan mengembangkan karakter-karakter yang dibutuhkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadinya real experiential project based learning itu menjadi komponen yang sangat besar. Jadi sekali lagi, lebih sederhana, lebih merdeka,
ya, lebih fleksibel dan juga lebih relevan dan interaktif. Baik, terima kasih Mas Menteri atas penjelasannya. Untuk pertanyaan Rini Suryati dan juga lebih fun, lebih menyenangkan karena ada pengalaman langsung di sana. Berikutnya Mas Menteri izin membacakan yang kedua, ini dari Muti Jurnas. Bagaimana katanya strategi pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik yang sekolahnya mengadopsi kurikulum Merdeka? Silakan Mas. Ya. Jadi kami tidak akan meninggalkan para sekolah-sekolah kita untuk melakukan ini tanpa ada bantuan materi atau konten. Penerapan kurikulum Merdeka ini didukung dengan penyediaan beragam perangkat ajar, termasuk pelatihan, penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, bahkan untuk dinas pendidikannya. Nah, untuk pelatihan sendiri, kita menyediakan pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro-learning di dalam aplikasi itu, Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar. Dan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum Merdeka, salah satunya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Jadi hasil daripada program-program yang kita lakukan dalam sekolah penggerak, itu kita juga berikan secara digital kepada sekolah-sekolah yang ingin juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan berbagai sumber belajar juga bagi guru kita berikan dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lainnya yang bisa diakses secara daring dan atau didistribusikan secara luring menggunakan flash disk bagi sekolah-sekolah yang sulit mengakses internet. Kami juga mendorong para guru-guru untuk membentuk komunitas belajar sebagai ruang berbagi praktik baik dalam proses penerapan kurikulum Merdeka. Menurut kami akan lebih efektif lagi kalau guru yang saling mengajar guru lainnya dalam penerapan ini, biar pragmatis, tidak teoritis. Baik, terima kasih Mas Menteri atas jawaban dari pertanyaan Muti Jurnas. Yang terakhir ini Mas Menteri, yang ketiga, izinkan saya membacakan. Ada waktu 2 tahun katanya untuk menguji coba kurikulum prototipe Merdeka untuk mendapatkan feedback langsung dari pengguna, baik itu sekolah dan juga guru, sehingga siap menjadi kurikulum baru di tahun 2024. Nah, hal-hal apa saja katanya Mas Menteri yang mau digali atau dikuatkan dari implementasi uji coba secara sukarela tersebut? Ya, jadi kita ini di Kemendikbudristek selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan kami menyadari bahwa semua perubahan itu membutuhkan waktu, masa adaptasi, dan juga harus berdasarkan data. Harus berdasarkan masukan dan umpan balik daripada konstituen terpenting kita, yaitu guru-guru dan kepala sekolah. Jadi kami menggunakan masa transisi ini untuk memastikan bahwa setiap sekolah diberikan kemerdekaan untuk memilih opsi yang paling tepat untuk dirinya sendiri. Ya, jadinya tujuan utamanya, jangan lupa sekali lagi, tujuan utama daripada kurikulum ini dan memberikan opsi ini adalah pemulihan pembelajaran. Tanpa kita berikan opsi-opsi ini, learning loss kita tidak akan mungkin kekejar ketertinggalannya. Makanya kita membutuhkan pengelolaan yang cermat. Kami memberikan kurikulum Merdeka ini sebagai opsi dan penerapannya juga bisa bertahap. Kita mulai tadinya dengan sekolah penggerak di 2.500 sekolah dan akan terus kita besarkan angka itu. Tapi sampai akhirnya dilakukan perubahan kurikulum secara nasional di tahun 2024. Di masa ini kita akan mendapatkan berbagai macam umpan balik, berbagai macam rekomendasi dari guru-guru, dari pakar-pakar, dari organisasi untuk menyempurnakan kurikulum Merdeka tersebut. Dan di tahun 2024 itu yang sudah melalui proses perbaikan selama 3 tahun di sejumlah sekolah dan madrasah, itu yang akan kita jadikan kurikulum nasional. Nah, dengan pendekatan ini, guru kepala sekolah dinas pendidikan memiliki waktu. Mereka tidak perlu stres, mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka harus melakukan implementasi secara cepat. Mereka ada berbagai macam isu yang harus mereka hadapi pada saat ini pasca pandemi. Dan mereka harus diberikan ruang waktu, ya, kerenggangan untuk bisa mengadaptasi sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Dan saya yakin melalui perubahan yang jauh lebih sistematis, jauh lebih bertahap, upaya kita untuk mentransformasi sistem pendidikan kita akan terjadi dengan jauh lebih terukur, dengan data yang benar, tidak terburu-buru, ya, dan membantu kita mencapai tujuan Merdeka Belajar. Baik, terima kasih Mas Menteri atas seluruh jawaban dari pertanyaan rekan-rekan media, sangat komprehensif. Semoga jawaban yang tadi diberikan oleh Mas Menteri dapat meningkatkan pemahaman kita semua tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri.
Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Semoga dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini kita dapat bersama-sama memulihkan pembelajaran dan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Saya juga mendengar banyak tepuk tangan dari para guru-guru yang menyambut baik terkait dua terobosan ini tentang pemulihan belajar. Ada juga yang sedang mungkin kurang sehat atau sedang isolasi mandiri, langsung dipulihkan ya, langsung imunitasnya tinggi. Selamat mengajar Bapak Ibu semuanya, dan mengajar lebih baik lagi, dan tentunya bergerak dalam semangat kolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Sekali lagi saya ucapkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Kepala Badan Standar Kurikulum dan